Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Salama. Saya dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya tentang pengaruh bakteri, suhu, dan waktu dalam pembuatan yogurt. Sebelum itu, saya akan memberikan definisi tentang yogurt dan fermentasi. Jadi, yogurt itu adalah salah satu bentuk produk olahan yang merupakan hasil dari fermentasi susu. Sedangkan fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi dari anaerobik. Jadi, pada kegiatan ini ada 3 rumusan masalah yang saya ajukan, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaruh suhu dan waktu terhadap pembuatan yogurt. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana pengaruh bakteri berbeda terhadap pembuatan yogurt. Serta yang ketiga adalah bagaimana karakteristik dari yogurt yang memiliki kualitas yang baik. Kemudian, tujuan dari kegiatan ini adalah tentu saja untuk mengetahui bagaimana pengaruh waktu, suhu, dan bakteri terhadap pembuatan yogurt, serta mengetahui karakteristik dari yogurt yang memiliki kualitas yang baik. Serta manfaat dari kegiatan ini adalah kita dapat mengetahui waktu yang baik digunakan dalam pembuatan yogurt, serta kita mengetahui karakteristik dari yogurt yang memiliki kualitas yang baik dan benar. Kemudian, pada kegiatan ini, saya mengajukan hipotesis sebanyak 3 macam, yaitu yang pertama adalah jika menggunakan bakteri yang berbeda, maka akan menghasilkan perubahan yang signifikan pada tekstur yogurt. Kemudian, yang kedua adalah semakin tinggi suhu susu, maka bakteri yang dimasukkan ke dalam yogurt tersebut akan mati sehingga tidak dapat berkembang dengan baik. Kemudian, yang ketiga adalah semakin lama yogurt didiamkan, maka kualitas yogurt itu akan semakin buruk, sehingga idealnya waktu yang digunakan dalam pembuatan yogurt itu adalah sekitar 12-16 jam. Setelah mengajukan hipotesis, maka saya akan melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesis yang saya ajukan. Nah, pada eksperimen ini saya menggunakan 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Nah, variabel bebasnya itu adalah bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Kemudian, variabel terikatnya itu adalah tekstur dan tingkat keasaman pada yogurt. Serta variabel kontrolnya itu adalah berat susu, yaitu sekitar 250 ml. Dan berikut cuplikan video saat saya melakukan eksperimen dalam pembuatan yogurt. Pertama, kita masukkan susu sebanyak 250 ml ke dalam. Kemudian nyalakan apinya, tapi apinya kecil ya. Kemudian aduk susunya sampai dia muncul mendidih. Jadi jangan sampai mendidih ya, karena jika dia mendidih itu bakterinya akan mati sehingga dia tidak bisa berkembang biak dengan baik. Setelah mendidih seperti ini, kita matikan apinya. Setelah ini kita masukkan yogurt yang tercapai. Saya menggunakan tercapai ya. Ini saya masukkan sebanyak 2 cm. Aduk sampai merata. Setelah teraduk merata, kemudian tuangkan yogurtnya ke dalam wadah. Tapi harus angkat ya, supaya dia bisa berkembang dengan baik. Diamkan selama 2 menit. Tahap pertama ini bahan yang kita butuhkan itu adalah 11 kayak susu mendidih
menggunakan yogurtnya. Jadi di sini saya menggunakan yogurt rasa original atau plain. Nah, di sini saya menggunakan sebanyak 2 sendok makan. Setelah dicampurkan antara susu dengan yogurt, maka aduklah sampai tercampur rata. Kemudian ketika sudah tercampur rata, kita masukkan susu yang sudah dicampur dengan yogurt tadi ke dalam sebuah termos. Setelah selesai, kemudian kita tutup rapat. Bakteri yang terkandung ini berbeda dengan yogurt sebelumnya. Oke, caranya itu sama. Kita tuangkan segelas air susu kemudian kita panaskan, tetapi dengan api yang kecil. Dan kita panaskan sampai sesuai dengan suhu tubuh kita. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kemudian saya rasa sekarang panasnya sudah cukup, maka kita matikan apinya. Ini saya akan menuangkan yogurtnya sebanyak 2 sendok. Tapi di sini saya menggunakan yogurt dengan rasa blueberry. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, saya akan masukkan ke dalam wadah plastik. Tapi di wadah ini karena dia tutupnya masih belum kurang rapat, maka saya akan kembali ataupun rapatkan kembali dengan menggunakan lakban. Kita lakban sampai cukup rapat. Oke, setelah selesai, saya akan diamkan kedua yogurt ini selama sekitar 12 jam dan saya akan bandingkan hasilnya. Eksperimen maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut, yaitu pada percobaan pertama saya menggunakan susu HT ditambah dengan yogurt Cimory dengan wadah berupa termos. Nah, yogurt Cimory ini dia itu mengandung bakteri berupa Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Kemudian itu waktu yang saya perlukan itu adalah kurang lebih selama 6 jam dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu aromanya itu adalah berbau seperti susu pada umumnya. Kemudian itu kekentalannya itu adalah masih cair dan rasanya itu masih manis dengan tingkat keasaman yang masih rendah. Kemudian itu pada percobaan kedua, saya menggunakan susu UHT ditambah dengan yogurt Bio-Cool. Kemudian, wadah yang saya gunakan itu adalah berupa wadah plastik. Nah, kandungan bakteri dari yogurt Bio-Cool ini adalah lebih lengkap dibandingkan dengan kandungan bakteri pada yogurt Cimory, yaitu berupa Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium. Kemudian itu, waktu yang saya perlukan itu adalah kurang lebih selama 12 jam. Tapi pada saat waktu 6 jam, yogurt Bio-Cool ini sudah mengalami kekentalan, tetapi kekentalannya itu belum maksimal. Berbeda dengan yogurt Cimory yang mana dia itu masih dalam keadaan ataupun kondisi cair. Kemudian itu, saya diamkan lagi selama kurang lebih 12 jam dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu aromanya itu adalah berbau seperti keju dan sedikit menyengat, yaitu seperti bau asam. Kemudian itu kekentalannya itu adalah kental seperti yogurt pada umumnya dan rasanya itu adalah asam. Kemudian itu pada percobaan ketiga saya menggunakan susu HT ditambah dengan yogurt Greenfield. Nah, yogurt Greenfield ini mengandung bakteri yang sama dengan yogurt Cimory, yaitu berupa Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Namun waktu yang saya perlukan itu adalah sekitar kurang lebih selama 24 sampai 48 jam. Tapi pada saat waktu ke-12 jam dia itu masih dalam kondisi cair.
dan pada saat waktu ke 16 jam dia sudah mengental. Jadi dia berbeda dengan yogurt Biocool yang mana yogurt Biocool itu pada saat waktu ke 12 jam dia sudah kental, tetapi pada yogurt Greenfield ini pada saat waktu ke 12 jam dia masih dalam kondisi cair. Nah, kemudian saya diamkan lagi kurang lebih selama 24-48 jam dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu aromanya itu adalah berbau busuk dan sangat menyengat. Kemudian itu kekentalannya itu adalah kental tetapi mengeluarkan cairan bening dan disertai dengan pertumbuhan jamur dan kapas. Kemudian itu rasanya itu adalah sangat asam seperti rasa susu yang sudah basi. Baik, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang saya lakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan bakteri yang berbeda, kemudian untuk penggunaan waktu dan suhu yang berbeda, itu sangat berpengaruh terhadap karakteristik dari yogurt. Sehingga hipotesis yang saya ajukan sebelumnya dapat diterima. Jadi saran saya adalah sebaiknya gunakanlah bakteri yang tepat dalam pembuatan yogurt dan gunakanlah waktu yang ideal dalam pembuatan yogurt, yaitu sekitar 12-16 jam. Jadi sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.